Selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 18. Anissa masih melihat kamar tersebut dengan takjub. Dia tidak menyangka ada kamar sebersih ini di ruangan bosnya. Apalagi ruangan ini tidak pernah dibuka dan selalu terkunci. Anissa memeriksanya sudut dari sudut, membuka kamar mandi yang ditunjukkan oleh bosnya, dan ternyata benar di dalamnya terdapat bathtub dan berbagai parfum aromaterapi. Anissa kemudian kembali ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dia memang merasa lelah dan sangat mengantuk akibat tidak tidur dengan cukup. Kasurnya sangat empuk, berbeda dengan kasur di kamarku. Memang kehidupan orang kaya jauh berbeda dengan orang miskin sepertiku. Andai ayah dan ibu masih ada, aku pasti akan merasakan kasur yang empuk juga, walaupun tidak seempuk kasur ini, gumam Anissa. Tak terasa sebentar saja Anissa sudah tertidur dengan pulas di kasur itu. Rehan kembali ke kursinya dan mengecek semua file yang Randy kirimkan. Setelah memeriksa semuanya, Rehan memanggil asistennya. "Kamu pernah meminta izin padaku untuk memasukkan orang wanita bekerja di perusahaan ini. Apa kau tahu asal-usulnya?" tanya Rehan. "Sudah Tuan, wanita itu bernama Kimi. Dia bilang datang dari kampung dan terkena rampok di jalan. Tapi dia sempat memberikan KTP-nya pada saya Tuan," jelas Randy. "Apa kamu melupakan sesuatu Randy?" tanya Rehan kembali. "Saya rasa tidak Tuan," jawaban penuh dengan keyakinan. "Selidiki lagi siapa wanita itu dan selidiki juga kinerjanya. Saya mencurigai sesuatu darinya," ucap Rehan kemudian. "Dia seperti tidak asing di mataku." Kemudian Rehan mengambil ponselnya dan membuka galeri. Saya belum sempat melihat siapa wanita yang kau bawa. Tapi apa dia mirip dengan yang ada di gambar ini?" Rehan menyerahkan ponselnya pada Randy. "Sedikit mirip, bedanya yang saya temui dalam kondisi kucel dan pakaian compang-camping. Rambutnya pun pendek Tuan." Randy terkejut karena foto yang ada di dalam ponsel bosnya mirip dengan wanita yang dia bawa bekerja di perusahaan bosnya itu. "Sudah kuduga, tetap awasi dia suruhan dari perusahaan YN. Jangan sampai lepas dari pantauan. Saya yakin dia dalang di balik semua ini. Pasti ada orang dalam yang ikut andil dalam hal ini," ucap Rehan. "Maafkan saya Tuan, saya terlalu ceroboh memasukkan orang tanpa menyelidikinya terlebih dahulu." Randy merasa bersalah dan sangat menyesali kecerobohannya. "Sudah, bereskan saja masalah ini dan tetap hati-hati. Laporkan apapun yang kau dapat dan jangan ulangi lagi kesalahan yang sama," ucapan Rehan bagaikan anugerah buat Randy. Ini kali pertamanya dia memaafkan kesalahan fatal yang dibuat oleh karyawannya. Biasanya dia akan memecatnya secara tidak terhormat dan memblacklist nama orang tersebut agar tidak bisa bekerja di mana-mana, lalu membuat hidup orang tersebut tidak tenang. Randy sangat bersyukur karena Rehan masih bisa mempercayakan dia sebagai asistennya dan tidak melakukan hal kejam padanya. "Terima kasih sudah memaafkan saya Tuan," ucap Randy. "Saya akan memaafkan kamu jika kamu bisa membereskan masalah ini," jawabannya tegas. "Baik Tuan, akan saya bereskan secepatnya," ucap Randy. "Kembalilah," usirnya. "Baik Tuan, saya permisi," jawab Randy. Rehan kembali fokus pada layar laptopnya dan mengerjakan pekerjaannya. Jam menunjukkan waktu istirahat. Rehan teringat dengan Anissa yang ada di dalam kamar pribadinya. Dia bangkit dan membuka pintu kamar tersebut. Dilihatnya Anissa masih terlelap dengan tenang di atas kasur. Rehan berlahan menghampirinya, menatap Anissa dengan senyum mengembang. Dia terlihat cantik saat tidur, bibir ranumnya terlihat manis batinnya. Rehan segera tersadar dari pikirannya saat Anissa perlahan membuka matanya. Tuan, ngapain di sini?" tanya Anissa kaget melihat Rehan sedang menatapnya.
Anissa segera memeriksa bajunya. Dia takut Rehan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan saat dia sedang tertidur. "Ini kamar saya, terserah saya mau ngapain," ujar Rehan santai. Melihat wajah panik Anissa, Rehan terkekeh geli. Sungguh sangat menggemaskan tingkah gadis itu baginya. "Basuhlah muka kamu, lalu keluarlah, saya butuh teman untuk makan siang," ucapnya. Rehan berlalu meninggalkan Anissa yang masih berselimut. Saat Rehan sudah keluar, Anissa masuk ke dalam kamar mandi dan mengecek seluruh tubuhnya. Dia bernapas lega saat tidak menemukan hal aneh di tubuhnya. Kemudian dia keluar menemui Rehan yang sudah duduk di sofa, menunggu Anissa dengan beberapa makanan yang sudah tertata di atas meja. "Temani saya makan, saya tidak bisa memakan semuanya," ujar Rehan. "Gak bisa makan banyak, sok-sokan beli banyak makanan. Kan mubazir kalau gak dimakan," celoteh Anissa membuat Rehan mengerutkan keningnya. "Mau makan tidak? Kalau tidak biar saya buang saja," ucap Rehan membuat Anissa cepat menjawab. Jangan, mubazir kalau dibuang. Di luar sana banyak orang yang kelaparan karena tidak bisa mendapatkan makanan. Ini yang bisa beli makanan malah mau dibuang." Anissa mengambil makanan tersebut dan memakannya. Rehan hanya tersenyum menggelengkan kepalanya melihat tingkah Anissa. Saat sedang memperhatikan Anissa makan, dia baru tersadar bahwa dia belum pernah menyelidiki kehidupan Anissa sedikit pun. "Kamu habiskan makanannya ya, saya ada urusan." Rehan lalu bangkit dan menjauhkan diri dari Anissa. Dia mengirim pesan kepada asistennya untuk menyelidiki kehidupan Anissa yang sebenarnya. Setelah mengirim pesan pada sang asisten, Rehan kembali ke sofa dan melihat Anissa sudah selesai dengan makanannya. "Tuan, terima kasih banyak atas semua kebaikan Tuan pada saya. Apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuan?" ucap Anissa. "Cukup jadi pelayan saja tanpa berkhianat," ucap Rehan. "Saya janji akan bekerja pada Tuan semaksimal saya." Anissa tidak tahu apa yang dimaksud oleh Rehan, tapi dia berjanji pada dirinya sendiri akan tetap bekerja dengan Rehan walau entah apa yang akan terjadi di hidupnya di masa yang akan datang. "Bagus, suatu saat saya akan membutuhkan bantuanmu," ucapnya lagi. "Baik Tuan," jawab Anissa. "Bagaimana dengan tanganmu?" tanya Rehan. "Sudah mendingan Tuan, kemarin saya mampir ke apotek untuk membeli obat dan alat perban seperti yang Tuan perintah," jawab Anissa. "Bagus," Rehan menjawab dengan singkat. "Maaf Tuan, ini saya harus ngerjain apa lagi ya?" tanyanya. "Hari ini saya bebasin kamu, terserah mau ngapain, tapi ingat jangan keluar kantor ini," ujar Rehan. "Apa saya boleh membantu karyawan lain?" tanya Anissa. "Maksudmu?" tanya Rehan balik. "Saya ingin membantu Mbak Atika oge di lantai bawah," ujar Anissa. "Baiklah, tapi jangan dengan karyawan lain," jawab Rehan pasrah. "Siap Tuan, terima kasih. Kalau begitu saya pamit keluar." Anissa tersenyum senang dengan jawaban bosnya. Kemudian dia keluar dari ruangan Rehan menuju pantry. Dia ingin bertemu dengan Atika yang pernah dia bantu kemarin. Sesampainya di pantry, dia langsung bertemu dengan Atika yang sedang mengambil air minum. Sedangkan Rehan lagi-lagi hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Anissa. Dia benar-benar merasa punya hiburan baru di kantor dengan kehadiran Anissa. Entah apa yang ada pada diri Anissa sehingga mampu membuat Rehan tersenyum lagi. Rehan saja bingung kenapa dia bisa tersenyum hanya dengan tingkah gadis itu yang tidak seberapa. Nah, segitu dulu ya bab 18-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Ditunggu lagi bab selanjutnya. Makasih kakak, bye bye.